Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa PGSD Universitas Nusa Putra. Hari ini Bapak akan menyampaikan sesi ke-6. Ya, di sesi ke-6 ini akan menyampaikan tema meningkatkan kemampuan menyimak melalui bercerita kreatif. Namun, tahapan berceritanya nanti pada akhir sesi atau di akhir tugas tagihan sesi ini. Sebagaimana kita pahami bahwa menyimak merupakan kegiatan berbahasa lisan atau kompetensi berbahasa lisan. Bahwa hakikat menyimak, di dalam menyimak ini kita pahami ada pembicara, ada penyimak. Tidak mungkin pembicara tanpa penyimak dan tidak mungkin juga menyimak tanpa pembicara. Dalam pemahaman bahwa seorang penyimak, bahwa keduanya bisa saling berganti peran antara penyimak dan pembicara. Yang kedua-duanya bisa saling berganti peran. Kadang-kadang penyimak menjadi pembicara, kemudian pembicara menjadi penyimak. Jika pesertanya banyak, maka peran penyimak lebih banyak tentunya. Peluang untuk bertukar peran menjadi sedikit. Peristiwa komunikasi lisan, yaitu dalam penelitian Paul T. Rankin dalam tarigan, bahwa peristiwa komunikasi lisan ternyata menyimak ini menduduki urutan teratas, yaitu 42%, kemudian berbicara 32%, membaca 15%, dan menulis 11%. Itu penelitian dari Rankin. Tentu saja jika ditelaah lebih dalam bahwa menyimak lebih besar daripada data tersebut. Menyimak yang efektif yaitu menyimak yang mampu menyerap informasi atau gagasan yang disajikan dengan baik. Menyimak dalam bahasa Indonesia memiliki kemiripan dengan mendengarkan, padahal ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, di mana mendengar bukan pada bunyi bahasa atau bersifat pada hal yang umum, kemudian juga ada faktor ketidaksengajaan, kemudian mendengarkan juga bukan hanya pada bunyi bahasa tapi bersifat umum. Namun menyimak khusus pada bunyi bahasa yang jelas sasarannya. Pada dasarnya menyimak tidak dapat dikenakan pada suara seperti letusan mercon, ketukan pintu, kucing mengeong, deru mesin, knalpot, dan sejenisnya. Tetapi menyimak dilakukan seseorang dengan bunyi bahasa dan sasarannya, sedangkan mendengarkan sasarannya dapat berupa bunyi apa saja. Jika kita pahami, ternyata menyimak ini ada menyimak ekstensif, yaitu menyimak sepintas. Menyimak memahami isi makan secara sepintas saja, misalnya menyimak soal, menyimak sekunder, menyimak estetik, dan menyimak pasif. Contohnya misalnya soal kuis yang dibacakan, atau menyimak tayangan karya sastra, misalnya puisi. Kemudian menyimak intensif, menyimak memahami isi makan secara terinci, cermat, dan mendalam terhadap bahan simakannya. Menyimak intensif ini meliputi menyimak interrogatif, menyimak selektif, dan menyimak kritis. Teknik menyimak efektif menurut Cahyani bahwa menyimak dengan berkonsentrasi memusatkan pikiran, perasaan, dan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara. Kemudian menelaah materi simakan, yaitu memiliki tahapan yang pertama mencari arah dan tujuan pembicaraan, yang kedua mencoba membuat penggalan-penggalan pembicaraan dari awal sampai akhir, yang ketiga menemukan tema sentral atau pokok pembicaraan, yang keempat mengamati dan memahami alat peraga media sebagai penegas materi simakan, dan yang kelima memperhatikan rangkuman jika pembicaraan membuat rangkuman yang disampaikan pembicara. Selanjutnya menyimak dengan kritis. Aktivitas menyimak yang para penyimaknya tidak dapat langsung menerima gagasan yang disampaikan oleh pembicara, sehingga mereka meminta argumentasi daripada pembicara. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan di materi teknik tentang menyimak ini. Tentu saja untuk selanjutnya saudara menyiapkan sebuah cerita untuk disampaikan secara lisan di hadapan para murid siswa kelas 4, 5, atau 6 SD. Anggap saja teman-teman saudara ini sebagai siswa-siswa SD di kelas tinggi. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.